Assalamualaikum, selamat pagi kelas 2 Usman SDIT Permata Mulia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tambah semangat. Ya teman-teman, sudah siap belajar belum hari ini? Kalau sudah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Sikap berdoa, angkat kedua tangan, kepala menunduk. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbi, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah aku rezeki kepahaman. Asbana wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, hangatkan kembali ya sebelum kita melakukan aktivitas atau kegiatan, dibiasakan untuk selalu berdoa. Semoga kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Ya teman-teman, mari kita lanjutkan pembelajarannya yang kemarin ya. Bisa disiapkan alat-alat tulisnya. Untuk selanjutnya, ini kita mau belajar tentang pembelajaran tema 2, subtema 2 tentang bermain di rumah teman. Ya, jadi teman-teman ketika kita bermain di rumah teman itu ada banyak sekali aturannya yang perlu teman-teman tahu ya. Ini Bu Amah memberikan beberapa aturan ketika teman-teman bermain di rumah teman. Jadi teman-teman kalau bermain di rumah teman ya, mau masuk rumah dulu itu juga harus mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Terus selanjutnya minta izin ketika teman-teman mau meminta atau memegang sesuatu, dibiasakan seperti itu. Terus jangan lupa tetap menjaga lisannya, ya, tangan, mulut, kakinya digunakan untuk yang baik-baik ya, berbicara yang sopan, ya, terus tidak teriak-teriak di rumahnya orang. Ketika mau ke belakang juga harus minta izin, membuang sampah pada tempatnya. Ya, di sini ada bacaan ya teman-teman, Beni dan teman-temannya yang sedang bermain. Kita baca bersama-sama, teman-teman memperhatikan ya. Beni dan teman-teman bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada pohon jambu yang sedang berbuah. Mereka memetik jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai. Ya, mereka terlihat rukun sekali ya teman-teman, bermain bersama. Ya. Sekarang pertanyaannya, permainan apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman tadi? Ya, mereka tadi sedang melakukan permainan simpai. Ya. Pernahkah teman-teman melakukan permainan tersebut? Ya. Selanjutnya ini ada percakapan ya antara siapa itu Beni? Ya, Beni dengan ibunya. Ya, ini Beni sedang bercakap-cakap dengan ibunya. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Ibunya menjawab, banyak sekali manfaatnya. Coba Beni bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Beni berpikir, kira-kira apa yang terjadi ya? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya kalau kita tidak mematuhi aturannya? Apa akibatnya? Terus Beni menjawab lagi. Setelah membayangkan dan berpikir, bisa bertengkar Bu? Ya bisa, betul. Jadi menurut Beni apa manfaat aturan itu? Ya manfaatnya dengan adanya aturan hidup kita akan menjadi teratur. Ya benar sekali Beni, aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Jadi banyak sekali manfaat dari aturan itu ya teman-teman. Akan membuat kita menjadi tahu aturan, disiplin. Ya. Kira-kira dari percakapan tersebut dapat disimpulkan bahwa aturan itu dibuat karena banyak sekali manfaatnya, antara lain hidup akan teratur dan dapat melatih kita bersikap disiplin. Selain itu, apabila kita tidak mematuhi aturan akan menimbulkan pertengkaran. Ya. Itu aturan dalam bermain di rumah teman. Ketika kita tidak mematuhi aturan yang ada, bisa jadi teman-teman ataupun kita itu bisa bertengkar dengan satu dengan yang lainnya. Ya, masih ingatkah teman-teman minggu kemarin kita belajar mengenai apanya?
Mesti masih ingat ya. Ya, salah satunya kita belajar mengenai macam-macam wujud benda. Lalu masih ingatkah kalian ada berapa wujud benda itu? Kemarin ada berapa? Masih ingat ya? Ada 3. Wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat, ya, benda cair, dan benda gas. Teman-teman kemarin di minggu kemarin sudah Bu Amah berikan tugas untuk memberikan contoh-contohnya, tentu juga masih ingat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap, ukuran benda padat juga tetap. Itu adalah ciri-ciri dari benda padat. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Ya, itu adalah sifat atau ciri-ciri dari benda padat. Ya, selanjutnya Bu Amah ingatkan lagi tentang benda cair. Ya, masih ingat ya teman-teman, apa itu benda cair? Apa saja benda cair yang ada di rumahnya teman-teman? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Dengarkan, jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Jadi sesuai dengan wadahnya atau tempatnya. Nah, selanjutnya ini adalah benda gas. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat ataupun disentuh. Namun gas itu menempati ruangan. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk gas bisa berubah-ubah. Contohnya yaitu udara dan gas. Ya, teman-teman didengarkan Bu Amah ya, dan diperhatikan. Di sini Bu Amah akan menjelaskan atau membacakan soal cerita. Ya. Beni diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Beni? Ya, ini adalah penyelesaiannya. Banyaknya dus tadi dihitung ada berapa? Ada 3. Setiap dus berisi 8 buku. Banyak buku yang dirapikan Beni adalah 3 kali 8 sama dengan 24. Jadi banyak buku yang dirapikan Beni adalah 24 buku. Ya, di sini pesannya Bu Amah ya teman-teman, untuk segera ya mempelajari perkalian. Ya, di rumah sering-sering menghafal atau belajar perkalian. Meskipun tidak di sekolah, tetapi teman-teman bisa belajar di rumah bersama ayah atau bundanya. Ya, diperhatikan lagi, perhatikan perkalian bilangan di bawah ini dengan cermat. Ya, diperhatikan ya teman-teman, perkalian bilangan dengan angka 0. Perhatikan perkalian 2 bilangan berikut. 2 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. 7 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan hasilnya pun 0 juga. 5 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0 juga. Jadi apa kesimpulannya? Di sini Bu Amah jelaskan ya, semua bilangan jika dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Ya teman-teman bisa diingat-ingat terus ya, pokoknya bilangan jika dikalikan dengan 0 hasilnya juga 0. Kalau tadi kita belajar dengan perkalian angka 0, kita beralih ke perkalian dengan angka 1. Perhatikan perkalian 2 bilangan berikut. 3 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3.
8 kali 1 sama dengan 1 tambah 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 1 sama dengan 8. 4 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Jadi dari sini bisa kita tarik kesimpulan semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Ya, sudah cukup jelas ya teman-teman? Ya. Ini ada contoh lagi perkalian bilangan dengan 2 angka. Di sini Bu Guru punya gambar buah. Gambar pertama ada 3 ya. Gambar kedua itu ada 3. Jadi perkaliannya 2 kali 3 sama dengan ya. Terus penyelesaiannya ya teman-teman, kita langsung bahas penyelesaiannya. 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Ya, kita ke contoh berikutnya. Contoh kedua, di gambar pertama ada 4 buah, di gambar kedua juga ada 4 buah. Jadi perkaliannya 2 kali 4 sama dengan, ya kita langsung penyelesaiannya bahas bersama. 2 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. Perkalian dengan 2 sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Jadi yang perlu teman-teman ingat, apakah itu perkalian? Perkalian itu adalah penjumlahan secara berulang-ulang. Ya, kita lanjutkan. Teman-teman bisa mengamati gambar. Ini ada anak sedang apa? Menirukan gerakan memetik buah. Ya, dari gambar di samping anggota tubuh manakah yang bergerak? Mana teman-teman kira-kira yang bergerak? Tangan ya. Gerakan yang dihasilkan ada gerakan kepala dimulai dari teman-teman bisa praktek sendiri yaitu menggelengkan kepala ya. Terus ke atas ke bawah. Gerakan tangan dimulai dari ya, teman-teman bisa menirukan juga setelah melihat gambar ini ya teman-teman. Ya, kita lanjutkan lagi. Amati gambar berikut. Ini Beni dan teman-temannya sedang melakukan gerakan apa ini? Tari. Mereka sedang menari. Ya. Mungkin itu ya teman-teman pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Untuk lebih jelasnya teman-teman di rumah sering-sering membaca buku paketnya ya, minta bantuan orang tuanya di rumah. Meskipun belajarnya masih di rumah, tetapi harapannya Bu Amah tidak mengurangi semangatnya teman-teman untuk belajar hafalan, qiraati ya teman-teman. Tetap menjaga lisannya dimanapun berada. Selalu berkata baik. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik itu adalah sedekah ya. Jadi penting sekali dimanapun teman-teman berada menjaga lisannya ya, tata keramanya ya. Oke teman-teman, belajarnya Bu Amah cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Sebelum kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya teman-teman, Bu Amah selalu ingatkan, pesankan, karena kondisinya masih seperti ini, teman-teman jangan lupa selalu berdoa ya, menjaga kesehatannya, banyak minum air, kurangi keluar kalau tidak penting sekali, sering cuci tangan dan selalu menggunakan masker ketika keluar. Ya Bu Amah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat ya teman-teman, jaga kesehatan selalu.